Berarti Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'at, hati-hati sampean. Kamu mengaku Islam, agamamu Islam, khitan Islam, nikah syariat Islam, KTP Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang bisa mati kafir? Banyak. Siapa? Contoh, anak muda, Lempox. Ada juga di Jogja. Wah, saya kira cuma di Makassar tahu Lempox. Dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak mau terbuka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk, pas mabuk setengah, diambil motornya. Bayangkan dek, orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Jatuh, dia sempat teriak, kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Pas mati kafir. Kenapa? Ada khamar dalam perutnya. A'udzubillah min zalik. Dan yang paling terancam mati kafir siapa? 17 April yang lalu mereka yang terima serangan fajar. Wane piro. Itu bos, hati-hati ya. Yang saya khawatirkan, yang sangat saya khawatirkan, siapa? Perokok. Khawatir aja saya perokok. Mana ada di Timur Tengah katakan rokok makruh? Semua bilang haram. Coba, semua ulama Timur Tengah mengatakan haram. Hanya ada sebagian di... Kenapa? Karena yang bilang makruh juga merokok. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Tahu. Beleng-beleng itu dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Ya dongo. Dongo itu kalau ke gurung bilang dungu. Nauzubillah min zalik. Ya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Boncengan sama cowoknya. Bayang. Oh, ceweknya kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Korban Dilan. Doa, pelukan. Nama saya paling takut itu di jalan raya orang pacaran. Sebab dia tidak perhatikan spion dan tidak perhatikan lagi klakson, apalagi kalau sudah disentuh-sentuh dari belakang. Hilang konsentrasi bos. Dia lagi berdua-duaan, mati kafir. Nauzubillah min zalik. Maka inilah sebabnya Allah selalu ingatkan, hati-hati. Bisa kalian mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Ternyata dari dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah informasikan kepada kita, hati-hati kalian, banyak Islam pencitraan. Jangan, kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang Islam pencitraan. Mau pilkada, pilpres, pilcaleg, penampilannya kalah Ustadz Das'at. Pakai serban, pakai gamis, pakai songkok, rapat songkoknya, tulis baleho, Allahu Akbar. Tidak pernah didapat di masjid. Katanya, coba keluar masuk masjid kalau mau pilpres, pilkada, pilcaleg, sudah terpilih, tidak pernah lagi kelihatan di masjid. Islam pencitraan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya bos, sebentar, ndak enak rasanya kalau saya ceramah kau kasih edar ini bos. Seolah-olah kau bilang isi ini untuk honornya Ustadz. Ndak enak bos. Sebentar kau edarkan ini, sebentar. Kalau perlu nanti saya ngisi. Sendiri saya isi ya. Sebentar isi itu, sebentar. Ndak enak, mengganggu konsentrasi. Sebentar ya. Ya. Nah, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada. Kita di dalam masjid ini masa ada setan? Ada.
Masa ada setan kita lagi dengar ceramah? Ada, setannya berupa handphone. Orang sudah, oh Ustaz sudah ceramah masih mengisi. Setan itu HP-mu cilaka. Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Nggak enak kita ceramah. Siaran langsung baru nggak ada pulsanya. Sekali dilihat ada HP-nya, simpan dulu HP, Dik, simpan dulu ya. Selama kau pegang itu HP-mu, Dek, kau nggak konsentrasi. Pasti itu. Yang kau lihat apa? Monitor. Kau nggak dengar dan nggak simak itu ceramah. Sebentar lah itu. Ya, mau lihat ceramah saya, nanti lihat saja saya di YouTube saya. Ada di channel saya. Ketawa saya serius ini. Nah, sebentar ya. Nah, catat-catat boleh ya. Saya, Dek, nggak pernah mondok. Nggak pernah saya mondok. Di mana saya belajar agama? Sebegini. Saya catat, pulang saya baca lagi sebelum saya tidur, karena memori paling kuat merekam ketika mau tidur. Yang penting itu yang terakhir kau baca, ulang. Tapi kau nonton lagi lagu dangdut, yang terakhir yang dangdut itu. Nah, ya, sebentar ya. Nah, malah di Sulawesi Selatan ada ibu-ibu ngefans betul sama saya. Kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya, selfie. Saya dijadikan background. Saya, kok kira saya pot bunga ibu? Selesai saya ceramah langsung dia bilang, Ustaz, boleh selfie? Sini bu. Selesai selfie lah bilang, Ustaz, boleh cium? Mau cium saya? Enggak boleh. Dia bilang, enggak nafsu Ustaz, cari berkah. Enggak boleh. Ngamu istriku di rumah. Seandainya kau masih muda, bolehlah. Simpan dulu HP-nya ya. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, bayangkan Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Garis bawah itu, kasih stabilo, kasih bol, cetak miring. Penting sebaik-baik salawat. Biasanya kita Nabi Muhammad SAW. Apa artinya itu bos? Muhammad SAW. Yang jelas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tidak, terserah. Mau pakai Sayyidina boleh, tidak mau pakai tidak usah. Penting jangan kau salahkan orang yang berbeda pendapat sama kamu. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah, gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kotanya. Paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan. Berbeda dengan manhajnya, salah, bid'ah, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat? Ada itu anak-anak sekarang. Gampang betul dia kasih bid'ah-bid'ah orang. Hanya alasan apa? Asumsinya satu apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Semua kalau tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat masuk neraka. Hanya itu pola pikirnya. Tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Bayangkan, kalau itu hanya pola pikirmu, maka berapa banyak ini kita nanti masuk neraka gara-gara itu. Saya pun bisa masuk neraka sekarang gara-gara itu. Apa? Maik, pakai ceramah, jangan kau pakai maik. Tidak ada maik pada zaman Nabi. Kemarilah kita ceramah, tidak usah pakai maik. Tidak ada maik pada zaman Nabi. Ayo kau dekat di belakang. Tidak. Ya, jangan pakai karpet bos. Jangan pakai karpet kau sholat. Tidak ada pada zaman Nabi itu. Dan lebih penting tidak ada pada zaman Nabi mushaf Quran dalam bentuk kitab. Tidak ada pada zaman Nabi. Jangan kau ngaji pakai itu. Pakai kau pelepah daun kurma. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz As'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Seenakmu kau ngomong situ. Dia bilang apa? Di Facebook, di wall saya. Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak. Saya sudah kasih minyak. Malah marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal. Ya, adik-adik. Saya senang kalian girah agamanya baik. Tapi jangan sempit dalam memaknai Islam. Islam ini sangat fleksibel.
Selama teksnya tidak menyatakan haram, secara teks tidak ada dalam Quran mengatakan haram, tidak ada hadis mengatakan haram, silakan. Tahu Umar bin Khattab? Itu Umar bin Khattab digelari dengan bapak moyangnya pendiri daruriyah, keadaan darurat, fikih daruriyah. Apa hukumnya mencuri dalam Quran? Adek-adek, apa hukuman bagi pencuri dalam Quran? Apa? Potong tangan. Kau mencuri, potong tangan. Makin banyak kau curi, makin banyak potong tanganmu. Ya, kalau di Indonesia potong masa tahanan. Bukan tangannya dipotong, masa tahanannya dia potong. Kok dalak. Coba itu, orang mencuri, didolok lah kalau kita sekarang. Tangkap, adili oleh orang, anak muda. Kenapa kau mencuri? Ya, saya mencuri karena saya lapar. Kalau saya tidak mencuri, mati saya. Saya orang miskin, tak bisa bekerja. Kalau saya tidak mencuri seperti ini, mati saya. Apa Nabi Umar suruh potong tangannya? Kabulok dicari. Mana yang punya ini? Mana penjaganya di Bulog? Panggil! Panggil. Setelah itu, dia yang dicambuk dan dipecat. Kenapa kau biarkan fakir miskin seperti ini? Apa kerjamu kau biarkan orang miskin seperti ini? Tuh. Padahal Quran bilang potong tangannya. Tapi Umar punya pendapat lain. Jangan. Dia begitu karena dia tidak bisa bekerja dan melakukan ini karena keadaan darurat. Ini gara-gara kita tidak semanhat, tidak satu pendapat. Langsung dibilangi. Tidak mau ikut pengajiannya. Maka saya tidak senang itu. Saya diminta, Ustadz bikinlah sahabat Das'at Latif. Saya bilang tidak mau saya bikin begitu. Kalau dibilang sahabat Das'at Latif berarti ada bukan sahabatku. Saya mau semua sahabat saya. Kalau kau mau bikin, kita bikin apa namanya? Followers Rasulullah. Nah, semua kita followers Rasulullah. Kalau anda sebut nama, nanti takutnya, ini kalau bukan sahabat saya tidak mau dengar ceramah saya. Nah, udah? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kita tes suara dulu ya, vokal selawat. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah, kita tes mana lebih kencang suaranya Ahwat dengan ikhwah. Adik-adik cowok diam dulu, kita dengar dulu cewek. Ya, diam, kita dengar suaranya. Yuk. Salat ala toha salatullah Subhanallah, inilah salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan. Apa? Suaranya sahdu. Coba kau dengar, nafsu kan, lihat. Coba. Ini bukan keras suaranya begini, syahdu. Suara begitu yang bikin nafsu laki-laki. Makanya adik-adik cewek, kalau kau ditelepon cowokmu, jangan bikin mendayu-dayu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Dek? Di kampus aja kan. Lagi ngapain? Nunggu-nunggu dosen. Weh. Orang di kampungku bilang caleda. Coba kalau ditelepon temanmu yang cowok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa? Di kampus. Ngapain kah? Oh, enggak, dia telepon lagi kau itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau ada cowok juga yang begitu. Ini diam, kita dengar ini ya. Kita dengar cowok. Ayo, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatu ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, pelajaran pertama. Kalian bisa enggak bedakan suara laki dengan perempuan? Bisa. Pernah kursus? Kursus membedakan suara. Pernah? Pernah kursus? Bisa enggak bedakan suara anak laki-laki dengan perempuan? Bisa kan? Dan itu nikmat dari Allah yang tidak pernah kita sadari. Coba bayangkan kalau semua sama suara kita. Ayo. Tidak bisa dibedakan siapa yang telepon kita. Ayo.
Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya selalu kita dianjurkan dalam pengajian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita.